Tiga kelompok warga yang didominasi para remaja ini terlihat saling serang di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Tak hanya menggunakan batu, warga juga saling serang dengan menggunakan petasan dan senjata tajam. Akibat tawuran yang terjadi di tengah jalan ini, sejumlah kendaraan terpaksa memutar balik dan kemacetan parah tak terhindarkan. Selain itu, sejumlah warga dikabarkan mengalami luka ringan setelah terkena lemparan batu. Meski belum diketahui penyebab dari tawuran yang melibatkan tiga kelompok warga ini, warga di sekitar lokasi tawuran mengaku khawatir akan terkena dampak dari bentrokan. Mana sih Bang yang berantem? Warga Gang 2, Gang 3 sama Mayong. Oh, anak remaja semua apa ada? Anak remaja semua gabungan sih. Sudah sering di daerah sini Bang? Ayo, dua kali nih. Oh, dua kali ini? Iya. Dalam waktu seminggu? Oh, lebih. Nggak sampai lebih dari seminggu. Oke. Kadang nggak ada, tergantung sih. Kalau permasalahannya apa sih Bang? Kurang tahu deh permasalahannya, saya kurang tahu. Tawuran tiga kelompok warga ini akhirnya bubar setelah anggota TNI dan Polri menembakkan gas air mata ke arah massa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. JA dan BA tak berkutik saat aksinya dipergoki warga. Keduanya kedapatan tengah mengikat kaki kambing dan memasukkannya ke dalam karung di area kebun kampung Penggung Jaya, Kelurahan Sepang, Kota Serang, Banten. Saat kejadian, korban tengah bekerja. Korban baru mengetahui kambingnya dicuri saat warga rame-rame meneriaki, mengejar dan menghajar kedua pelaku. Warga yang marah bahkan membakar motor pelaku. Orang-orang ngomong ada maling kena aja gitu. Oh, maling kena. Pas dilihat, wih kambing saya. Terus kambingnya posisinya udah dibawa. Udah dikarungin. Pelaku diketahui merupakan spesialis pencuri ternak yang sudah berulang kali beraksi di Kampung Penggung, Serang. Saat ini pelaku masih ditahan di sel Mapolsek Tak-Takang. Dari Serang, Banten, Maisa Priandi, iNews melaporkan. Kalau kamu nggak nurut saya, anjur kamu berdiri. Berdiri. Seorang maling motor di Pondok Aren, Tangerang Selatan menjadi bulan-bulanan setelah aksinya dipergoki warga. Emosi warga semakin memuncak karena pelaku berusaha melarikan diri. Warga pun sempat membuka celana pelaku dan mengikatnya di tiang listrik. Beruntung petugas kepolisian segera datang ke lokasi untuk mencegah aksi massa. Saksi mata mengatakan warga geram dan menghakimi pelaku karena banyaknya kasus pencurian kendaraan di wilayah mereka. Cuma dia niaya gitu ya? Iya, karena dia kata orang-orang maling motor kan tahu sendiri kalau ada maling motor. Masyarakat masa udah banyak. Berarti sempat dia niaya sama warga ya? Iya. Berapa orang tadi Pere? Siapanya? Ini yang digebukin berapa orang? Satu. Setelah berhasil dievakuasi petugas, pelaku digelandang ke Mapolsek Pondok Aren guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dengan mengendap-endap, pria pencuri ini langsung menuju ke motor incarannya di sebuah rumah kos mahasiswa di wilayah Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Karena tak dikunci, pelaku pun dengan leluasa menarik motor metik keluar pagar. Ia sama sekali tak menyadari jika aksi dan wajahnya terekam kamera pengawas. Di lokasi berbeda, pelaku juga sempat terekam CCTV tengah membobol gembok pagar rumah. Berbekal rekaman CCTV ini pula, polisi menangkap pelaku beserta 2 orang kawanan di rumah kontrakannya di daerah Kuanyar, Bangkalan. Kepada polisi ketika pelaku mengaku telah beraksi di 14 TKP hanya dalam 2 minggu. Tak hanya menyasar motor milik mahasiswa, mereka juga mengincar motor di rumah warga hingga di parkiran perkantoran. Seluruh sepeda motor hasil curian tersebut mereka jual kepada 2 orang penadah berinisial NV dan NA. Dari kelompok Lampung ini ada 4 orang DPO, 2 diantaranya yang ikut aksi. Mereka melakukan aksinya 5 orang secara bersama-sama, sedangkan 2 orang DPO yang menerima barang hasil curian dan menjual.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Saat tiga pemuda asik nongkrong, tiba-tiba datang 2 orang menodongkan pistol ke arah mereka di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Sambil melontarkan makian, kedua orang yang membawa senjata api ini mengaku sebagai anggota polisi. Menurut M. Galih, salah satu korban, pelaku datang ke lokasi untuk mencari rekan korban yang bermasalah dengan keduanya saat berkendara di jalan raya. Tak terima, kedua pelaku membuntuti rekan korban hingga bertemu di kawasan Cicendo. Pelaku juga sempat memukuli rekan korban dan mengaku akan membawanya ke kantor polisi. Rupanya gertakan itu hanya modus belaka. Kedua pelaku justru merampas ponsel milik para korban. Udah pada diam, ikut semuanya ke Polres. Meeting ini ditodong, gak tahu lagi ngerampas HP-nya. Ya, berapa HP yang dia? HP 2. Usai kejadian yang viral di media sosial, korban yang masih trauma melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Sumarjin, Kepala Desa Ilangata, dan Yusuf Adullah Hasan, Camat Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Ironisnya, keributan di kawasan Pelabuhan Anggrek, Desa Ilangata ini disaksikan warga setempat. Cekcok keduanya buntut dari pemutusan aliran listrik, pengucuran rumah dan lapak dagangan warga yang berada di atas tanah milik pemerintah. Tolong, ini kami punya dasar, Pak. Musyawarah itu ada dasar hukumnya, Pak Camat. Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Penggusuran ini terkait proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Anggrek. Tidak terima digusur, kepala desa bersama warga menghalangi pemutusan aliran listrik dan meminta ganti rugi. Saya ingin memastikan hak-hak rakyat saya untuk diberikan. Kemudian camat juga mungkin mendapatkan perintah dari atasannya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Sementara Camat Anggrek mengaku telah memberi informasi terkait upaya penertiban kepada warga. Penertiban meteran sebelum penertiban lapak, kios, atau bangunan-bangunan yang berada di lahan di lokasi pengembangan pelabuhan. Yusuf menambahkan Pemda setempat akan membantu akomodasi warga memindahkan barang dan upaya menyediakan rumah bagi yang belum punya tempat tinggal. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih bersama saya, Baby Krisami. Berikut buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Puluhan warga Bukit Lampu, Kota Padang, Sumatera Barat menggeruduk dan membongkar sebuah gubuk berkedok warung kopi yang dijadikan sebagai tempat prostitusi. Dua pasangan bukan suami istri yang kedapatan tengah bermesraan di dalam warung langsung diamankan. Puluhan emak-emak dan warga Bukit Lampu, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, membongkar paksa sebuah warung kopi. Warung di pinggir jalan raya Bukit Lampu ini dibongkar karena kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi dan tempat esek-esek. Bahkan saat penggerebekan berlangsung, warga memergoki 2 orang pasangan bukan suami istri tengah berduaan di dalam warung. Di tengah teriakan warga, keduanya pun digelandang petugas ke mobil patroli. Karena desanya kan digerebek sama masyarakat. Jadi sebelum-sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Ya dulunya ya. Cuma ke depannya kayak kemarin ini kan udah ditutup. Nah, tetapi itulah mungkin memang diadakan sama orang kedai atau orang kedai kecolongan, kita nggak tahu. Dan ternyata memang terbukti adanya indikasi pasang mesum di salah satu pondok yang berada di tempat tersebut. Untuk
Di lokasi kita memperoleh informasi dan sudah terbukti adanya sepasang yang bukan pasangan suami istri yang melakukan hubungan di tempat. Penggerebekan dilakukan menyusul keresahan warga seiring dengan semakin menjamurnya bangunan liar berkedok warung kopi yang kerap dijadikan sebagai tempat esek-esek dan maksiat. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas Polsek Bungus dan Satpol PP turut mendampingi penggerebekan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan kondisi penjual yang tertidur, seorang pencuri menggasak uang tunai jutaan rupiah dan 2 ponsel dari sebuah warung di Depok, Jawa Barat. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi korban pencurian dan akhirnya memasang kamera pengawas. Detik-detik seorang pencuri menyatroni sebuah warung Madura terekam CCTV di Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mengintai kondisi warung dan lingkungan sekitar. Setelah mengetahui pemilik warung tertidur pulas, pelaku menggasak uang tunai 3 juta rupiah dan 2 ponsel milik korban. Tanpa rasa takut, pelaku yang beraksi seorang diri kemudian kabur membawa hasil curian. Sementara Bayi Haki, pemilik warung, mengaku lupa mengunci pintu utama usai membereskan air minum kemasan di dalam kulkas. Kasus pencurian yang terjadi di warung milik korban sudah 3 kali terjadi dan sejak itu Bayi Haki berinisiatif memasang kamera pengawas. Pas saya tidur beraksi tuh malingnya. Berapa orang? 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Iya. Itu apa aja Bang yang hilang Bang? Yang hilang tuh uang kurang lebih 3 juta lah sama HP 2. Dengan membawa barang bukti, korban melapor kejadian yang dialaminya ke pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Kini kasus pencurian tersebut telah ditangani aparat Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg menyasar ke kios milik sepasang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang terekam CCTV mondar-mandir ke dalam kios di saat pemilik kios yang juga tengah tertidur pulas. Pencurian tabung gas ini terjadi di sebuah kios milik sepasang lansia di Jalan Poros Desa Moncongloe, Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku yang awalnya datang dengan berpura-pura berbelanja langsung mengambil tabung gas LPG 3 kg saat melihat penjaga kios tengah tertidur pulas di meja. Suasana sepi di siang hari membuat para pelaku leluasa melakukan aksinya. Bahkan pelaku terekam 3 kali mondar-mandir untuk mengambil 5 buah tabung gas melon, sementara 1 pelaku lainnya menunggu di atas motor. Usai menggasak 5 tabung, para pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian ini baru disadari setelah pemilik kios terbangun dan melihat sebagian dari tabung gas miliknya telah hilang. Selanjutnya pemirsa, seorang santri dan siswa MTS kelas 1 warga Batang, Jawa Tengah tewas tersengat aliran listrik saat main PlayStation bersama 3 temannya. Diduga korban sebelumnya menarik dan memegang kabel yang terkelupas. Nasib naas dialami M. Sailani, bocah warga desa Kambangan, Kecamatan Belado, Batang, Jawa Tengah. Santri dari Pondok Tremas, Pacitan, Jawa Timur ini meninggal dunia akibat tersengat listrik saat main PlayStation. Insiden bermula saat siswa kelas 1 MTS Ponpes ini sedang berlibur di rumahnya dan berniat main PS bersama 3 orang teman di kampungnya. Korban pun menyewa seperangkat PS seharga Rp50.000 per 12 jam dan memainkannya di sebuah warung tak jauh dari rumahnya. Diduga ada kabel yang terkelupas, korban langsung tersengat listrik saat menarik kabel listrik. Meski sempat dilarikan ke puskesmas, namun jiwanya tidak tertolong. Kalau menurut yang di lokasi kejadian itu kan tersengat listriknya sama kabel sambungan ataupun saklar panjang itu. Iya, betul. Itu dari sini atau? Kalau itu kabel rollnya bukan dari sini. Berarti bukan dari pemilik PS ataupun bukan dari pemilik warung, ya. Mas Wahyu itu. Ya. Berarti tim itu sudah ada sendiri punya ya? Ya, biasanya disediakan sendiri itu. Pas saya itu yo egen apa? Kerja ya, maksudnya belum pulang? Pulang ini jam 3 pagi saya kerja. Jam 3 pagi. Kalau yang di rumah? Di
sebelumnya kebetulan yo nggak di rumah, cuman pas di depan rumah semua. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban dan kasusnya ditangani Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos telah tiba di Jakarta untuk dimakamkan. Sesampainya di Jakarta, jenazah langsung dibawa ke rumah duka Sentosa, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Benny Laos termasuk salah satu korban tewas terbakarnya kapal cepat di Pelabuhan Bobong, Maluku Utara. Berikut laporan Elsha Casey dan Nadifa dari rumah duka Sentosa. Pasca insiden yang menewaskan calon gubernur dari Maluku Utara, Benny Laos, saat ia melakukan kampanye di Maluku Utara, jenazah dari Benny Laos telah sampai di Jakarta, tepatnya pada Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sesampainya di Bandara Halim Perdana Kusuma, jenazah langsung dibawa ke rumah duka Sentosa Gambir, Jakarta Pusat untuk disemayamkan. Kemudian dari pantauan kami, sejumlah karangan bunga dan ucapan bela sungkawa juga terus berdatangan dari sejumlah tokoh seperti mereka yang merupakan ketua umum dari partai-partai pengusung Benny Laos di Maluku Utara. Seperti contohnya Suryo Paloh, kemudian Kaisang Pangarep, serta kami juga melihat ada karangan bunga dari Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Tentunya sejumlah kerabat dan juga tokoh publik merasa kehilangan tokoh Benny Laos yang dilihat sebagai sosok yang peduli terhadap masyarakat kecil. Ia sangat ringan tangan dan suka menolong masyarakat. Ia merasa sudah cukup untuk dirinya pribadi dan memang mencalonkan diri sebagai gubernur untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Rencananya jenazah akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada 15 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Elsha Casey, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan yang mengangkut puluhan penumpang tenggelam di Pulau Air, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Minggu siang. Aksi penyelamatan puluhan penumpang yang terombang-ambing di atas laut ini berlangsung dramatis. Inilah aksi penyelamatan puluhan penumpang kapal nelayan Salsabila yang tenggelam di perairan Pulau Air, Kepulauan Seribu. Jangan panik, Mbak. Oh, Pop. Kiri. Ibu sabar, Bu. Puluhan penumpang orang dewasa dan anak-anak yang sudah terombang-ambing di tengah laut ini satu persatu diselamatkan petugas damkar Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Selamatan ini berjalan dramatis karena para korban harus menunggu dan memakai pelampung yang dilemparkan petugas ke tengah laut sebelum naik ke kapal penyelamatan petugas. Untuk meraih pelampung, beberapa penumpang kapal harus bertaruh nyawa dengan berenang menerjang ombak. Diketahui kapal nelayan Salsabila ini mengangkut 32 penumpang yang terdiri dari penumpang dewasa 25 orang, balita 2 orang, dan 5 ABK. Kapal ini berangkat dari Pelabuhan Muara Angke ke Pulau Kelapa. Beruntung semua penumpang dan ABK selamat dari musibah ini dan langsung dievakuasi ke RSUD Pramuka, Kepulauan Seribu. Penyebab kecelakaan karena lambung kapal kemasukan air akibat cuaca buruk. Menikmati keindahan panorama wisata senja menjadi salah satu pesona wisata alam yang ditawarkan Puncak Pulo Kelah, Kota Sabang, Aceh. Di tempat ini para pengunjung bahkan rela menghabiskan waktu untuk bisa menyaksikan momen matahari terbenam dari ketinggian. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Tanah Aceh seolah tak pernah habis menghadirkan jutaan pesona wisata alam yang sayang jika dilewatkan. Kali ini kami ajak Anda untuk menikmati momen matahari terbenam dari ketinggian, tepatnya dari Puncak Pulo Kelah, Sukakarya, Kota Sabang. Kawasan puncak yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Sabang ini menjadi incaran wisatawan yang berlibur ke pulau paling barat Indonesia kala senja tiba. Terlebih karena lokasi ini menjadi salah satu tempat untuk berburu sunset yang menghilang dan menghadirkan suasana yang indah.
Tak hanya pengunjung dari luar, Puncak Pulau Klah juga menjadi incaran warga lokal untuk mengabadikan momen matahari terbenam bersama keluarga, kerabat, dan orang-orang tercinta kala berkunjung ke Pulau Sabang. Indahnya matahari terbenam yang berselimut awan menjadi sensasi tersendiri yang momen ini hanya bisa ditemui kala cuaca bersahabat. Sunsetnya kelihatan lebih bagus gitu. Oke. Ini sudah ke berapa kali kakak berkunjung ke Pulau Sabang? Udah 3 kali ya. Liburannya tuh spot wisatanya lebih banyak gitu kan dibandingin yang di Banda. Terus pemandangannya juga lebih asik, lebih menarik, lebih adem. Nah, jika berkesempatan ke Pulau Sabang, tak ada salahnya menyempatkan diri mengunjungi Puncak Pulau Klah. Anda bisa memandangi sunset sambil menikmati rujak segar aneka buah yang ditawarkan di tempat ini. Dari Kota Sabang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya tertangkap basah saat mencuri barang dagangan di swalayan. Dan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mengenai seorang wanita paruh baya yang tertangkap basah petugas keamanan swalayan mencuri barang dagangan di Kota Padang, Sumatera Barat. Modusnya, pelaku berpura-pura berbelanja lalu memasukkan barang curiannya ke dalam tas yang dibawa. Tidak menyadari aksinya terekam kamera pengawas, ibu rumah tangga ini dengan santainya mengutil barang dagangan. Tak hanya sekali, wanita parubaya ini beberapa kali mengambil barang di sebuah swalayan di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Modusnya, pelaku berpura-pura belanja lalu mencari area sepi untuk memasukkan barang curian ke dalam tas yang dibawanya. Namun tanpa ia sadari, rupanya petugas keamanan swalayan sudah memantau gerak-gerik pelaku dan menangkapnya saat hendak keluar swalayan. Saat dilakukan pemeriksaan, Satpam mendapati barang bukti beberapa barang kebutuhan rumah tangga. Diketahui wanita parubaya ini bernama Ria, warga Koto Tangah, Kota Padang, yang diduga telah beraksi berulang kali di tempat yang sama. Polisi yang tiba di lokasi melakukan interogasi lalu mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Mapolresta Padang. Dia ngambil barang kayak berupa telur, minyak goreng, terus perlengkapan rumah tangga, kayak minyak goreng lah semuanya. Dia sendiri atau gimana? Sendiri bang, pakai motornya. Caranya ngambil gimana tadi? Terekam CCTV ya? Terekam CCTV, dia pakai tas, dimasukin langsung masuk ke tas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian terlibat aksi kejar-kejaran saat menangkap seorang pelaku curanmor dan jambret di Kota Makassar. Sementara di Jakarta Selatan, polisi masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar yang menyebabkan korbannya geger otak. Aparat kepolisian dari tim Jatan Ras Polrestabes Makassar melakukan penggerebekan pelaku pencurian motor dan jambret di salah satu rumah yang berada di Jalan Cumi-Cumi, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Pelaku yang sempat berupaya mengecoh polisi dengan bersembunyi di samping mesin cuci akhirnya berhasil diamankan. Sering meresahkan pengendara mobil, seorang pauga akhirnya diamankan aparat kepolisian bersama barang bukti sebuah paku. Pelaku ditangkap karena kerap mencoret mobil yang memutar dan berbelok arah di jalan yang dijaganya jika tidak diberi uang oleh pemilik mobil. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pertemuan itu digelar secara tertutup selama 1,5 jam. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Prabowo tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 14:14 waktu Indonesia Barat.
Prabowo bersama rombongan langsung memasuki rumah Jokowi dengan sejumlah petugas pas pampres yang berjaga. Sejumlah wartawan yang meliput agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo hanya bisa memantau dari luar gang dengan jarak beberapa meter dari kediaman Jokowi. Sekitar 1,5 jam berselang atau sekitar pukul 15.40 WIB, Prabowo terlihat keluar dan meninggalkan kediaman Jokowi. Prabowo kemudian langsung menaiki mobil yang sama dengan mobil yang membawanya tiba di lokasi sebelumnya. Saat mobil melaju keluar dari gang, Prabowo sempat membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya ke arah wartawan. Selepas itu, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan menuju Bandara Adi Sumarmo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri acara deklarasi dukungan dari komunitas Warung Tegal bersama perantau asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan di kawasan Johar Baru. Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno hadir di acara deklarasi dukungan dari komunitas Warung Tegal bersama perantau asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara yang digelar di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini menjadi salah satu semangat bagi pasangan Pramono Rano untuk mewujudkan Jakarta menjadi tempat milik bersama. Menurut Rano, adanya dukungan dari komunitas warteg dan perantau asal Jawa Tengah, Jawa Timur menunjukkan kepercayaan kepada pasangan Pram Rano yang dianggap mampu memberdayakan UMKM di Jakarta. Di Johar Baru, Jakarta Pusat, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye dengan menyapa warga. Dalam pertemuan tersebut, Dharma mendengarkan keluhan mereka, salah satunya dari perajin tempe yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku murah. Cagup nomor urut 2 ini juga menyoroti aksi tawuran yang acap kali terjadi di daerah Jakarta. Menurut Dharma, maraknya tawuran terjadi akibat kurangnya pemahaman adab di kalangan masyarakat. Jika diamanahkan menjadi gubernur Jakarta, Dharma akan hadirkan tim pembina adab dengan mengandalkan guru honorer bersama ahli di bidangnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono kembali mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Kali ini dukungan datang dari relawan Bro RK yang siap mengawal pemenangan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta. Relawan yang tergabung dalam Bro RK mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta November 2024 mendatang. Sebagai tanda dukungan, relawan Bro RK memberikan sebuah figura berjudul Our Hope in Future yang berisi 10 gagasan untuk pasangan Ridho. Berpengalaman menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pertanian, pasangan Ridho merupakan pasangan paling kompeten untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Saya dikasih ide ada 10 yang menunjukkan bahwa membangun kota Jakarta tidak harus selalu idenya 100% dari cagubnya, betul. Kita mungkin idenya hanya 50%, setengahnya ide dari warga. Ini idenya keren-keren dari urusan transportasi, ngatasin polusi dan lain-lain. Kita nggak mau pilih yang nggak punya pengalaman ya, kita maunya Bang Ridwan Kamil. Lalu juga dari sopan santun dan etika dan adab pada saat berbicara itu sangat kami apresiasi dari Bang Ridwan Kamil. Itu yang melandaskan kami mendukung Bang Ridwan Kamil. Dukungan dari relawan Bro RK menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Dari Jakarta, Naura Safikoh, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, turut menghadiri peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Negara yang sudah berjalan sesuai target ini juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kenegaraan. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti di hadapan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu undangan yang hadir, diantaranya Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan Istana Negara berjalan sesuai target waktu yang ditentukan. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Sementara Istana Garuda nantinya akan diresmikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, Istana Negara dan Istana Garuda telah digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan seperti sidang kabinet paripurna dan upacara kemerdekaan. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, program transformasi digital yang diluncurkan pemerintah semakin mempermudah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus berkembang pasca mengalami keterpurukan akibat pandemi beberapa tahun lalu. Penjualan online produk UMKM di Klaten, Jawa Tengah semakin berkembang pesat dan memudahkan para konsumen berbelanja. Program transformasi digital dari pemerintah turut dirasakan pelaku UMKM sebuah toko batik di Jalan Bayangkara, Klaten, Jawa Tengah ini. Usaha toko batik ini terus berkembang pesat penjualannya setelah menggunakan sistem online dan live penjualan sepanjang hari. Berkembangnya penjualan online didukung kestabilan internet di kawasan tersebut. Dengan adanya sistem jaringan, digitalisasi semakin memudahkan transaksi niaga dan berjalan lebih fair dan transparan. Dampaknya semakin dapat dirasakan dengan semakin meningkatnya omset penjualan dari hasil live penjualan yang ditonton para pembeli online, mulai dari Klaten sendiri, luar Klaten, bahkan hingga mancanegara. Jadi live shopping ini mempertemukan kami secara online dengan customer-customer di luar Klaten, bahkan di luar pulau sampai di luar negeri juga. Jadi dengan live shopping ini kita bisa berinteraksi, bahkan sampai bertransaksi dengan para konsumen. Dan jaringan internet ini sangat membantu kami ketika itu. Kalau menurut saya cukup menarik ya, kalau pembelian online itu kan kita bisa dipermudah ya, kayak kita di rumah aja, nanti barang sudah nyampe kita cuma lihat live. Dan untuk konten-konten kreator sekarang juga udah menarik ya. Jadi kayak misal kita dari rumah, kita pulang kerja, kita bisa lihat live, terus produknya juga menarik, kita check out dan udah nyampe rumah, jadi lebih simpel sih. Perajin UMKM yang awalnya putus asa akibat dampak pandemi, kini mulai bangkit dan semakin kreatif serta inovatif karena dibantu dengan penjualan secara online. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan laga Indonesia versus China Selasa 15 Oktober 2024 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di JTV dan RCTI. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca Anda. Saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.